Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ada saudara kita yang menuliskan komentar pada channel YouTube saya. Beliau menyatakan dalam tulisannya, "Bisa jawab nggak? Aku tanya ke siapa-siapa, gak ada yang bisa menjawab." Perlu diketahui saudara-saudariku yang dirahmati Allah, ilmu takwil mimpi itu tidak bisa didapat dari membaca buku, tetapi adalah salah satu bagian dari ilmu laduni, ilmu yang didapat dari karunia dan rahmat Allah. Seperti yang Allah firmankan di dalam surat Yusuf ayat 6, ayat 21 dan ayat 101 tentang Nabi Yusuf alaihissalam yang diberikan pengajaran oleh Allah sebagian ilmu takwil mimpi. Selain beliau, Nabi Muhammad dan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu itu juga ahli di dalam mentakwilkan mimpi. Orang yang mentakwilkan mimpi itu adalah orang yang bertakwa, yang memahami ilmu syariat dengan benar, paham tentang bab yang halal dan yang haram yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah, karena mentakwilkan mimpi itu ada kaitannya, ada korelasinya dengan ayat-ayat Allah dan hadis Nabi Muhammad SAW. Begitupun saya membuat channel ini adalah anjuran dari Allah untuk membuat YouTube, untuk mensiarkan di dunia maya, mensiarkan secara online bahwa saya dianjurkan untuk mensiarkan mimpi kepada banyak orang. Hal itu dialami oleh istri saya, bermimpi saya itu ditunjuk untuk mensiarkan mimpi kepada banyak orang. Kemudian istri saya mimpi lagi bahwa saya itu ditanyai orang untuk mentakwilkan mimpi, yang itu bermakna saya diberi kemampuan oleh Allah mentakwilkan mimpi dan sudah mendapatkan izin dari Allah untuk mensiarkan mimpi kepada orang banyak. Dan kemudian saya bermimpi, saya itu berkata di dalam mimpi yang saya alami bahwa saya diberikan karunia ilmu takwil mimpi. Hal itu saya katakan kepada salah satu keturunan Nabi Muhammad SAW. Dan di dalam mimpi juga saya itu mengajak kepada orang untuk saya ceritakan tentang mimpi, dan masih banyak yang lain. Hal itu terjadi bertahun-tahun. Petunjuk tersebut terjadi berulang tapi visualnya berbeda-beda. Karena saya mendapat mimpi yang pertama kali itu tidak langsung mengerjakannya karena takut. Karena saya tidak pernah mempelajari ilmu takwil mimpi. Tetapi dengan petunjuk berulang itu akhirnya saya diberi pemahaman oleh Allah melalui perkataan Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani bahwa Allah itu menjadi hal biasa memberikan petunjuk secara berulang, tetapi kalau sudah mendapatkan petunjuk secara berulang-ulang tidak boleh pasif, tetapi harus dikerjakan. Maka saya kerjakan dengan membuat channel ini. Lalu visual apa yang sulit dijawab oleh kebanyakan orang yang sudah ditanyakan oleh saudara kita itu? Visual mimpi yang dialami beliau adalah beliau itu mimpi dipanggil oleh Allah, dikasih emas, tapi Allah tidak berwujud. Beliau dan banyak orang sedang menunggu giliran dipanggil Allah untuk dikasih rezeki. Posisinya ada di jalan dan di sampingnya ada hamparan sawah. Begitu giliran beliau dipanggil maju, Allah menyuruhnya berdiri di sampingnya ditumpukan pasir. Begitu beliau itu melihat ke bawah, kakinya ada emas sebesar jari. Kemudian beliau ambil, kemudian beliau tengok lagi ke bawah, ada emas lagi, begitu terus hingga emasnya menjadi banyak. Itulah mimpi yang dialami beliau. Lalu apa takwilnya atau maknanya? Mimpi tersebut adalah petunjuk dari Allah yang perlu ditakwil karena ada simbol-simbol bahasa mimpi yang memiliki makna tersirat. Ketika di dalam mimpi itu ada visual, beliau dipanggil Allah tapi Allah tidak ada wujudnya, memang seperti itu yang biasanya terjadi di dalam mimpi, bahwa orang yang bermimpi bisa mengetahui bahwa itu adalah petunjuk dari Allah tanpa memperlihatkan wujud Allah. Dia merasakan hal itu dalam mimpinya. Allah tidak terlihat dalam mimpi karena Allah berfirman dalam surat Asy-Syura ayat 11, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia dan Dialah yang Maha mendengar dan melihat. Zat Allah tidak mungkin muncul di dalam mimpi dan juga tidak mungkin terlihat di dunia. Sesuai firman Allah dalam surat Al-An'am ayat 103, Allah Ta'ala berfirman, Dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, sedang Dia dapat melihat segala penglihatan itu, dan Dialah yang maha halus, maha teliti. Simbol visual dalam mimpi, ketika
ada banyak orang yang posisinya di samping hamparan sawah itu memiliki makna tersirat tentang makom atau kedudukan muslim, yaitu kedudukan kebanyakan orang yang menyukai cara mudah dalam mendapatkan rezeki. Visual hamparan sawah itu adalah simbol perumpamaan dari rezeki di daratan yang mudah dicapai. Ingin mendapat rezeki dengan cara mudah itu adalah simbol perumpamaan dari perilaku orang yang tidak mampu bersabar, dengan kata lain adalah orang yang mudah mengeluh. Sedangkan saudara kita yang bermimpi itu dianjurkan oleh Allah untuk berdiri di samping tumpukan pasir, yang makna tersiratnya adalah bahwa beliau itu dianjurkan agar mencapai makom atau kedudukan mukmin, yaitu orang yang mampu bersabar atau orang yang tidak mudah mengeluh. Pasir itu didapat dengan menyelam ke dalam pantai atau ke dalam sungai atau ke dalam danau sebagai simbol tentang rezeki yang sulit dicapai. Jika beliau yang bermimpi itu mampu berperilaku sabar dalam menjalani hidup ini, maka rezeki yang bernilai tinggi akan beliau dapatkan. Visual mimpi berupa emas yang beliau dapatkan secara terus-menerus dalam jumlah banyak di bawah kakinya itu adalah simbol tentang pahala yang tak terbatas karena berbuat sabar. Emas itu bukanlah rezeki benda, melainkan simbol yang memiliki makna tersirat tentang rezeki yang bernilai mahal, yaitu rezeki berupa pahala yang tak terbatas. Visual mimpi berupa emas berada di bawah kaki beliau itu berkaitan dengan tumpukan pasir di sebelahnya yang memiliki makna tersirat bahwa jika beliau mampu berdiri pada kedudukan orang yang bersabar, yang hal itu sulit dicapai oleh kebanyakan orang, maka Allah memberikan pahala tak terbatas kepada beliau. Mimpi beliau itu adalah tentang janji Allah bagi orang yang beriman yang mampu bersabar, yang Allah firmankan dalam surat Az-Zumar ayat 10. Allah Ta'ala berfirman, "Katakanlah Muhammad, wahai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Bagi orang-orang yang berbuat baik di dunia ini akan memperoleh kebaikan, dan bumi Allah itu luas. Hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa batas." Kebanyakan orang yang ada di dalam mimpi beliau itu berdiri di samping hamparan sawah adalah gambaran dari kebanyakan orang yang tidak mampu bersabar atau mudah mengeluh, dan keluh kesah mereka itu berkaitan dengan ujian yang sulit yang tidak mudah dicapai. Mereka adalah golongan orang yang suka kepada kemudahan dan tidak suka kepada kesulitan. Itulah golongan di tingkatan muslim. Karena yang mampu bersabar minimal pada tingkatan mukmin, sebagaimana sabda Rasulullah dalam hadis riwayat Muslim nomor 2999. Beliau bersabda, "Sungguh menakjubkan keadaan seorang mukmin, seluruhnya urusannya itu baik. Ini tidaklah didapati kecuali pada seorang mukmin. Jika mendapatkan kesenangan maka ia bersyukur, itu baik baginya. Jika mendapatkan kesusahan maka ia bersabar, itu pun baik baginya." Beliau mengatakan tidaklah didapati kecuali pada seorang mukmin. Itu artinya seorang muslim tidak mampu bersabar ketika diberi kesusahan. Kesimpulan dari mimpi yang beliau alami itu adalah petunjuk dari Allah bahwa beliau itu punya peluang menjadi golongan mukmin yang bisa berbuat sabar. Terdapat pada visual mimpi di saat beliau disuruh berdiri di sebelah tumpukan pasir, maka manfaatkanlah anjuran dalam mimpi tersebut, karena Allah itu maha bijaksana, tidak mungkin menganjurkan hal yang tidak mampu dilakukan hamba-hambanya, sebagaimana firman-Nya dalam surat At-Taghabun ayat 16. Allah Ta'ala berfirman, "Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu, dan dengarlah serta taatlah." Saudara-saudariku yang dirahmati Allah, mimpi yang dialami beliau itu adalah mimpi bagian kenabian, seperti yang disabdakan Nabi Muhammad di dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Beliau bersabda, "Mimpi seorang mukmin adalah satu dari 46 bagian kenabian." Yang disebut mimpi bagian kenabian adalah salah satu fasilitas yang dimiliki para nabi, yaitu mendapat petunjuk dari Allah berupa mimpi yang benar dalam tidur, seperti yang dijelaskan di dalam hadis riwayat Al-Bukhari tentang mimpi yang dialami Nabi Muhammad ketika permulaan akan menerima wahyu yang pertama kali. Untuk mengetahui dalil yang lain yang berkaitan dengan mimpi, Anda bisa baca pada deskripsi dalam video ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.